Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sadikin, guru sosiologi di SMA Negeri 3 Barabai. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023 di Universitas Lambung Mangkurat. Saya akan melaksanakan PPL 1 dengan materi permasalahan sosial secara umum dengan model pembelajaran problem based learning. Yuk ikuti saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Pagi, silakan duduk. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, kita berdoa. Siapa yang biasanya memimpin doa? Silahkan. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidna ilman nafi'an warzuqna fahman kamila. Rabbi sahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, sebelum Bapak mau absen dulu, siapa yang tidak hadir hari ini? Bapak absen. Nur Latifah, Dinda Rizky, Sri Nurliana Santi, Saifatul Jannah, Aulia Rahma, Dahlia Nur Hafijah, Adela, Wulandari, Raudah, Naila, Rahmah Hidayah, Muhammad Rifani, Muhammad Iji Bintang Ramadan, Muhammad Najamuddin. Nah, berarti hari ini, alhamdulillah. Nah, kita sebelum pembelajaran hari ini Bapak mulai, Bapak mau mencek dulu kebersihan. Coba kalian lihat di lingkungan tempat duduk kalian, apakah sudah bersih atau belum? Nah, ya sudah rapi. Nah, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Sehat semuanya? Nah, alhamdulillah. Berarti kalian tetap semangat? Semangat. Nah, kayak loyo kayak itu. Semangat? Semangat. Nah, jadi kita pembelajaran hari ini kita berhubungan tentang permasalahan sosial. Nah, sebelum Bapak mengawali pembelajaran, Bapak ada yang ditanyakan dulu. Nah, sekarang kan kita musim penghujan. Iyalah. Nah,
Bapak yang Bapak tanyakan itu seperti apa kondisi jalan kalian dari rumah ke sekolah itu seperti apa? Siapa yang bisa memberikan contoh? Ya. Kondisi yang melalui sangat baik, mulus dan beraspal. Oh, berarti jalannya nyaman. Nah, jadi kondisi jalannya itu ya nyaman. Ada lagi? Ya. Kondisi jalan di tempat ulun Pak berlubang Pak, rusak karena diakibatkan muatan truk yang bermuatan berat Pak, seperti angkutan tanah, batu dan pasir Pak. Nah, berarti jalannya berlubang, rusak itu contohnya. Nah, itu adalah salah satu permasalahan yang ada di lingkungan kita. Misalnya orang hendak ke pasar, jalan rusak, terganggu. Orang hendak ke jalan-jalan karena kondisi jalannya rusak, terganggu. Nah, itu adalah salah satu masalah yang kita hadapi karena apa? Atau akibat dari yang namanya banyaknya angkutan truk yang bermuatan berat. Nah, itu adalah salah satu contoh masalah sosial yang ada di sekitar kita. Ada lagi yang bisa memberikan contoh masalah sosial? Coba, Dila, apa? Di tempat luar tuh seperti adanya banyaknya rumah layak huni, tidak layak huni, habis itu tidak ada lampu, cuma pakai lampu duduk. Oh, nah. Menggunakan gas. Oh ya. Ini adalah berkenaan tentang masalah kemiskinan. Nah, itu ada yang namanya kriteria orang miskin. Ada tadi disebutkan oleh Adela, tidak memiliki lampu, rumahnya tidak layak huni. Itu adalah salah satu contoh masalah sosial. Nah, sebelum ini Bapak akan menyampaikan tentang materi yang namanya masalah sosial. Nah, ini coba kalian perhatikan. Nah, masalah sosial secara umum atau masalah sosial umum. Ini adalah topik pembelajaran kita hari ini. Nah, terus tujuan pembelajaran pada hari ini adalah peserta didik mampu mendeskripsikan masalah sosial yang terjadi di sekitar mereka. Peserta didik mampu mengidentifikasi penyebab permasalahan sosial yang terjadi di lingkungan mereka. Peserta didik mampu memberikan solusi dari permasalahan sosial. Nah, dari tujuan pembelajaran ini, kira-kira apakah ada yang tahu tentang masalah sosial? Coba. Jadi menurut ulun Pak, masalah sosial itu adalah masalah yang terjadi di masyarakat. Nah, masalah sosial, beri tepuk tangan dulu. Nah, terima kasih kepada Wulandari. Masalah sosial itu adalah yang terjadi kondisi yang terjadi di masyarakat. Nah, itu adalah salah satu contoh permasalahan yang terjadi di lingkungan kita. Ada lagi yang bisa memberikan contohnya masalah sosial, tujuan dari pengertian masalah sosial. Coba siapa lagi? Ya. Masalah sosial adalah kondisi yang mengarah pada hal negatif. Nah, coba beri tepuk tangan dulu. Sangat bagus. Masalah sosial, kondisi yang mengarah kepada hal yang negatif. Nah, banyak hal yang negatif yang tidak sesuai dengan perilaku masyarakat yang ada di sekitar kita yang mengarah kepada negatif.
Coba siapa lagi? Ya, coba. Nah, perilaku yang mempengaruhi individu untuk berbuat tidak baik. Ya, bagus. Coba beri tepuk tangannya dulu. Nah, itu adalah salah satu permasalahan sosial. Berarti dari tujuan pembelajaran ini kalian sudah memahami apa itu masalah sosial. Nah, itu. Pengertian masalah sosial. Menurut Sorjono Sukanto, masalah sosial adalah suatu ketidaksesuaian antara unsur kebudayaan dan masyarakat yang membahayakan kehidupan kelompok sosial. Faktor penyebab permasalahan sosial. Pertama adalah faktor ekonomi. Nah, faktor ekonomi yang menjadi penyebab permasalahan sosial adalah masalah Kemiskinan. Nah, kemiskinan. Yang kedua, faktor biologis. Yang di dalamnya terdapat persoalan yang harus diselesaikan seperti penyakit. Faktor psikologis seperti depresi, stres, gangguan jiwa dan sebagainya. Itu adalah berhubungan dengan psikologi manusia, atau psikologi ini berhubungan dengan akal pikiran kita. Yang keempat adalah faktor sosial dan kebudayaan seperti perceraian, masalah kriminalitas, pelecehan seksual dan lain-lain. Nah, membegal atau merampok, bahkan sampai menelan korban. Nah, ini paham ini? Paham. Coba Bapak berikan contoh. Ini permasalahan sosial yang ada dalam masyarakat kita. Nih. Nah, ini contohnya apa? Kemiskinan. Nah, ini apa? Ini apa? Ini? Nah, ini adalah salah satu contoh permasalahan sosial yang ada dan pernah kita lihat di sekitar kita. Yalah. Nah, dari keempat tadi, ini adalah contohnya. Nah, sekarang kita lihat video tentang kemiskinan. Di Karawang, kemiskinan memaksa seorang nenek beserta anak dan cucunya harus tinggal di sebuah gubuk beratap terpal. Bahkan, nenek buruh cuci ini sering meminum air selokan karena tidak mampu membeli air bersih. Di rumah berukuran 3 x 4 meter, Mak Endeng, nenek berusia 70 tahun, warga Rawabada Karawang, tinggal bersama 2 anak dan 2 cucunya. Rumah yang lebih tepat disebut gubuk beralaskan tanah ini hanya berdinding dan beratapkan terpal seadanya yang dipenuhi lubang. Kucuran keringat dikala terik matahari ketika berada di dalam gubuk sudah biasa ia rasakan. Di dalam gubuk ini hanya terdapat satu ruangan yang digunakan untuk semua aktivitas, sehingga tidak nyaman untuk beristirahat. Untuk keperluan minum, memasak, dan mandi, ia kerap meminta kepada tetangga. Namun akibat tidak mampu membeli air bersih, tidak jarang keluarga Mak Endeng menggunakan air selokan untuk berbagai keperluan. Akibatnya keluarga Mak Endeng sering mengalami pusing, sesak, dan gatal-gatal. Iman melaporkan untuk NET. Nah. Di Karawang, kemiskinan memaksa seorang nenek beserta anak dan cucunya harus tinggal di. Nah, dari sini, dari contoh tadi ada foto, ya, ada video. Nah, apa yang kalian ambil dari pelajaran tadi? Coba, siapa yang bisa memberikan contohnya? Ya. Nah, pertama adalah dari tepuk tangan dulu. Kita harus rajin dan jangan bermalas-malasan. Pertama itu adalah berkaitan dengan masalah kemiskinan. Ada lagi yang bisa memberikan contoh? Mengambil dari pembelajaran tadi apa aja?
Coba siapa lagi? Ya coba, Pian. Banyaki bersyukur menikmati yang ada. Nah, lihat dari foto, berarti masalah foto korupsi. Nah, ajar Siti Raudah, atas Siti Raudah, kalau kita berkenaan dengan korupsi itu supaya terhindar, banyaki bersyukur dan menikmati yang ada. Nah, ini adalah yang kita ambil dari pembelajaran tadi. Coba ada lagi. Nah, ini apa yang bisa kita ambil dari yang namanya masalah pengangguran? Coba siapa bisa memberikan contoh? Ya. Nah, bagus itu pertanyaannya. Apa jawabannya? Apa? Membuat lapangan pekerjaan sendiri. Artinya tidak tergantung dengan orang lain. Artinya kita mengelola atau membuat pekerjaan sendiri meskipun penghasilannya sedikit tapi miliki kita. Contohnya seperti berkebun di daerah kita ini kan banyak orang berkebun. Bahkan Bapak lihat orang berkebun di lingkungan kita ini banyak yang sukses-sukses. Apalagi harga cabai sekarang naik kan, itu adalah salah satu. Ada lagi setelah berkebun bertani, itu adalah salah satu contoh yang kita ambil dari pembelajaran tentang pengangguran. Jadi kita pandai-pandailah untuk menciptakan lapangan pekerjaan kita sendiri. Nah, terus dari sini apa yang kita ambil? Nah, siapa yang bisa memberikan pengalamannya? Coba. Nah, supaya tidak terhindar banjir, artinya kita harus menjaga lingkungan. Salah satunya buang sampah pada tempatnya. Apalagi kita pernah terjadi banjir bandang lah pada tahun 2021 Januari. Itu adalah salah satu pengalaman kita. Bagaimana kita mencegah banjir itu, salah satunya adalah kesadaran diri kita dengan tidak membuang sampah pada tempatnya. Nah, membuang sampah pada tempatnya. Nah, ini. Jadi dari pembelajaran di sini kalian sudah memahami tentang permasalahan sosial. Nah, jadi Bapak ada tugas kelompok untuk kalian kerjakan. Coba silahkan perwakilannya untuk mengambil lembar kerjanya. Coba, atau Bapak bagikan aja. Nih. Nah, ini. Ini. Nah, coba silahkan kalian berkelompok. Silakan kalian berkelompok, membentuk kelompok masing-masing sesuai dengan pembagian kelompoknya pada minggu yang lalu lah. Coba silakan.
kita akan memulai persentase tentang masalah sosial yang kalian kerjakan. Mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul kemiskinan. Faktor-faktor penyebab kemiskinan kami ada 5. Salah satunya adalah Kemiskinan cari. sumber daya alam yang baik, sistem pendidikan yang kurang baik, pengawasan pada diri sendiri, Bantuin apa? pemborosan Banjir. kekayaan yang tidak Mana? Kenapa? Apa yang pesan? Dampak yang ditimbulkannya seperti meningkatnya angka pengangguran, banyaknya kasus putus sekolah, meningkatnya tingkat Buka banyak. kriminalitas, meningkatnya angka kematian, banyaknya konflik yang terjadi di masyarakat. Cara mengatasinya, jalankan program transmigrasi untuk pencapaian pekerjaan. Menyelesaikan pendidikan sampai studi akhir, mencoba untuk berinteraksi, menanamkan diri untuk yang memiliki kemalasan, tidak menahan daya hidup konsumtif atau stop memberikan Cari banyak napa lihat. memberikan bantuan sosial dan subsidi ke masyarakat yang membutuhkan. Kesimpulannya, secara umum, kemiskinan merupakan kondisi di mana seseorang atau sekelompok orang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Sekian presentasi dari kami. Ada yang ingin ditanyakan? Nah, coba kelompok Mawar sudah kelompok Anggrek sudah mempresentasikan. Ya, silahkan kelompok lain ada yang ditanyakan. Ya, kelompok Melati. Ya, silahkan. Saya mewakili dari kelompok Melati. Ingin bertanya, langkah-langkah apa yang dibuat untuk mengatasi kemiskinan? Terima kasih. Ya. Jawab. Langkah-langkah untuk mengurangi kemiskinan meliputi peningkatan akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan, penciptaan lapangan kerja, pemberdayaan ekonomi dan kemaritiman, serta implementasi kebijakan yang memperhatikan kesetaraan dan distribusi yang lebih adil. Ya, dah beri tepuk tangan dulu. Ya, silakan kelompok Mawar bertanya pada kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya perwakilan dari kelompok Mawar akan bertanya, apa yang menjadi penyebab utama kemiskinan? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab dari pertanyaan kelompok Mawar. Apa yang menjadi penyebab utama kemiskinan? Penyebab kemiskinan dapat berasal dari berbagai faktor, termasuk ketimpangan ekonomi, kurangnya kesempatan kerja, konflik atau perang, kurangnya akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan, serta kebijakan yang tidak mendukung bagi kelompok rentan. Nah, ya. Ya, coba kelompok Lavender. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok Lavender ingin bertanya, bagaimana kemiskinan memengaruhi masyarakat dan individu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok Lavender. Kemiskinan dapat memiliki dampak yang
luas, termasuk rendahnya kesehatan fisik dan mental, kurangnya akses terhadap pendidikan yang berkualitas, serta terbatasnya peluang ekonomi dan sosial bagi individu dan keluarga yang hidup dalam kondisi miskin. Nah, Terima kasih. ya. Beri aplaus dulu untuk kelompok Mawar. Melati, silahkan kesimpulannya apa? Terus kelompok Kesimpulan dari kelompok kami, korupsi menurut kami adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara, perusahaan organisasi, yayasan dan sebagainya untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Nah, sudah. Dari kesimpulan keempat tadi, dapat kita simpulkan pada pembelajaran hari ini bahwa setiap masyarakat itu pasti ada masalah, baik secara individu maupun secara kelompok. Adapun faktor penyebab permasalahan sosial itu adalah bisa dilihat dari segi ekonomi, biologis, psikologis, dan sosial dan budaya. Itulah yang namanya masalah sosial yang terjadi di sekitar kita. Nah, coba kembali lagi ke tempat bangkunya masing-masing. Ya, silakan. Ini ada Bapak soal secara individu, silahkan kalian jawab berhubungan tentang masalah sosial tadi. Nah, silahkan kalian jawab. Dan ini lembar refleksi. Silahkan kalian isi tentang pembelajaran kita dari awal sampai akhir. Ada 2. Silahkan kerjakan. Kalau sudah, silahkan dikumpul. Sebelah kanan itu lembar refleksi, sebelah kiri itu adalah jawaban dari individu kalian masing-masing. Ya, silahkan kumpul. Silahkan kumpul. Sekarang pembelajaran sudah berakhir. Silahkan yang biasanya memimpin doa pulang belajar. Sebelum mengakhiri pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, setelah hilap Bapak mohon maaf. Semoga dan berakhirnya pembelajaran ini Bapak harapkan kalian bisa mempelajari materi selanjutnya tentang permasalahan sosial akibat pengelompokan sosial. Ya, silahkan. Semoga di perjalanan kalian selamat. Ya, silahkan pulang. Terus. Terima kasih telah menyaksikan video PPL 1 saya. Semoga menjadi inspirasi buat Bapak Ibu guru yang hebat. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.